Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Seberapa penting bagi saudara mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perkenanan Tuhan ataupun God's favor adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada seseorang dengan kuasanya sendiri, dengan otoritasnya sendiri. Ada orang mendapatkan perkenanan Tuhan karena dia melakukan perintah Tuhan. Ada pula orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan karena keputusan Tuhan sendiri. Tapi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika yang menurut Paulus mereka adalah orang-orang yang berusaha mendapatkan perkenanan Tuhan dengan menjaga cara hidup mereka. Namun Paulus mengajarkan kepada mereka supaya terus berusaha, lebih lagi menjaga cara hidup, sehingga terus mendapatkan perkenanan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, mari terus kejar perkenanan Tuhan. Dan Paulus memberikan 3 nasihat untuk kita boleh mengalami lebih lagi perkenanan Tuhan. Yang pertama ayat ketiga berkata, jagalah kekudusan, hiduplah dalam kekudusan, jauhi semuanya kecemaran. Ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bukankah kenajisan memutuskan hubungan kita dengan Allah? Karena kenajisan menghasilkan dosa. Oleh sebab itu orang-orang yang mencintai kekudusan, hidup dalam kekudusan, merekalah yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara lihat bagaimana Yusuf yang terus menjaga kekudusannya. Dimanapun dia berada, dia senantiasa penuh dengan perkenanan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika ayat yang ke-6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Ayat 9, kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan lagi kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Yang kedua, Paulus berkata, pelihara kasih persaudaraan, maka perkenanan Tuhan atasmu. Sebab lewat praktek kasih satu dengan yang lain, maka Tuhan melihat kita mengasihi dia. Bukankah firman-Nya berkata, kamu tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan saja kamu tidak kasih. Itu sebabnya Tuhan membuat takaran. Kalau engkau berkata engkau mengasihi aku, tunjukkan kepadaku bahwa engkau mengasihi saudara-saudaramu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan senang kalau kita saling mengasihi, menjaga kasih persaudaraan. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah indahnya dan baiknya bila kita semuanya hidup rukun bersama. Dan kesanalah Tuhan memerintahkan perkenanannya, yaitu berkat-berkatnya. Mari pelihara kasih persaudaraan. Dan yang ketiga, saudaraku, yang mendatangkan perkenanan Tuhan adalah ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan
kepadamu. Yang ketiga, yang berkenan bagi Tuhan adalah hidup yang tidak merepotkan orang lain. Hidup yang tidak menjadi beban bagi orang lain. Kita menjaga diri kita untuk tidak menjadi beban dengan bekerja keras, dengan mencukupkan apa yang ada pada kita, dengan berusaha untuk selalu memberi tumpangan, memberi pinjaman, bukan meminjam, bukan membuat orang lain repot mengurus kita, saudaraku. Allah berkenan kepada orang-orang yang hidupnya menjadi berkat, bukan terus minta berkat kepada sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara rindu terus mengalami perkenanan Tuhan? Ingat 3 hal ini. Jaga kekudusan. Jangan izinkan kecemaran. Jaga dan pelihara kasih persaudaraan. Jaga hidup kita. Jangan merepotkan orang lain. Tapi jadilah berkat. Selamat terus menikmati kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.